Di dalam era produksi saat ini, di mana kecepatan produksi sudah sangat cepat, produksi hanya dalam hitungan detik, pengecekan output sudah relatif sulit dilakukan. Pengecekan output 100% sulit dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa proses produksinya, variasi proses produksi sudah relatif kecil dibandingkan dengan spesifikasi. Perusahaan mulai menerapkan sistem statistical process control untuk memastikan bahwa proses produksi sudah stabil dan mampu. Yuk kita pelajari lebih detail mengenai statistical process control. Apa yang akan saya sampaikan dalam penjelasan mengenai statistical process control, saya tidak akan banyak bercerita tentang rumus, tapi saya akan lebih fokus bercerita tentang konsep. Tidak bicara tentang rumus CP, misalkan upper spec limit dikurang lower spec limit dibagi 6 sigma, tetapi bicara tentang konsep bahwa CP itu adalah lebar spesifikasi dibagi dengan lebar variasi. Jadi kita akan fokus untuk belajar konsep sehingga kita memahami statistical process control dengan lebih baik secara konseptual. Kita akan coba masuk lebih detail tentang statistical process control. Apa tujuan dari statistik? Statistik itu adalah alat bantu untuk mengambil keputusan secara tepat, secara ilmiah, tidak secara opini. Mengambil keputusan secara objektif dan lebih akurat dibandingkan pengambilan keputusan berdasarkan opini. Contoh misalkan seperti ini. Anda adalah salah satu kandidat dari 3 kandidat pemilihan kepala daerah. Hasil survei yang dilakukan 2 bulan sebelum pencalonan menyatakan bahwa Anda hanya dipilih oleh 5% pemilih. Berdasarkan hasil survei tersebut, kira-kira tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda memahami bahwa survei sudah dilakukan secara statistik dan bisa dipertanggungjawabkan seperti yang dilakukan oleh metode quick count, maka lebih baik Anda mengundurkan diri untuk ikut pemilihan. Karena waktunya sudah terlalu mepet, tidak mungkin Anda bisa menaikkan elektabilitas Anda dalam waktu dekat. Daripada Anda buang-buang uang, lebih baik Anda mundur. Itu merupakan salah satu dari fungsi statistik. Bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. Contoh lain, Anda membeli mesin. Spesifikasi mesin menyatakan bahwa mesin memiliki kemampuan memproduksi produk dengan kepresisian 1/100 mm. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa mesin Anda memang memiliki kemampuan sesuai spesifikasi mesin, bahwa mesin tersebut memiliki kepresisian 0,01 mm? Caranya adalah Anda melakukan produksi dan menghitung kemampuan proses secara statistik, melihat apakah variasi mesin yang Anda beli sudah sesuai dengan spesifikasi kepresisian mesin. Contoh lain, produk Anda adalah obat yang sangat keras. Jika Anda melakukan kesalahan produksi, pasien bisa meninggal. Dan sebagai penanggung jawab produksi, Anda bisa dipenjara 20 tahun. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa proses produksi obat Anda sudah stabil dan mampu? Statistik bisa membantu kita untuk melihat apakah proses produksi kita sudah stabil dan mampu, sehingga Anda aman ketika menjual obat yang sangat keras tersebut. Itulah gunanya statistik. Atau contoh lain, Anda mendapat tugas untuk membuat prediksi kebutuhan beras di suatu daerah. Tujuannya supaya tidak terjadi kekurangan beras yang mengakibatkan orang kesulitan mendapatkan makanan. Lalu bagaimana Anda memprediksi kebutuhan beras? Disitulah butuhnya statistik untuk kita bisa mengambil keputusan secara ilmiah. Jadi statistik itu adalah alat bantu untuk kita dapat mengambil keputusan secara objektif
bukan berdasarkan opini. Zaman sekarang semuanya perlu keputusan yang tepat. Oleh karena itu, statistik itu menjadi sesuatu hal yang sangat strategis untuk bisa diterapkan oleh perusahaan. Kemudian bicara statistical process control, artinya mengontrol proses secara statistik. Seperti apa statistical process control? Ya, kita akan belajar mengenai dua faktor. Faktor pertama adalah bagaimana kita mengontrol kestabilan dari suatu proses. Misalnya, dokter mengontrol kestabilan denyut jantung, tekanan darah, kemampuan paru-paru dari pasien yang sedang koma. Nah, statistik ini membantu dokter untuk mengamati kestabilan pasien yang sedang koma, yang tidak bisa bicara. Oleh karena itu, dokter perlu bantuan mesin yang bisa menceritakan kestabilan dari pasien. Contoh lain, maintenance mengontrol kestabilan suhu, kestabilan tekanan, putaran bearing dari sebuah mesin. Dengan statistik, maintenance bisa mendapatkan informasi ketika mesin menjadi tidak stabil. Contoh lain, produksi dan QC mengontrol kestabilan kualitas produk. Dengan kita menerapkan statistik itu akan memberikan informasi ketika terjadi ketidakstabilan pada proses, ketidakstabilan pada kualitas produk. Jadi, salah satu fungsi statistik adalah mengontrol kestabilan dari suatu proses. Kemudian, apalagi yang menjadi fungsi dari statistik? Selain mengontrol kestabilan dari suatu proses, statistik juga membantu kita untuk memeriksa kemampuan proses produksi dalam memenuhi tuntutan spesifikasi. Jadi kita harus memeriksa apakah produksi kita mampu membuat produk dengan toleransi plus minus 0,01 mm. Kita bisa melihat apakah inkubator bayi memiliki kemampuan menjaga suhu dalam range 33 derajat sampai 35 derajat dengan kelembapan range 40% sampai 60%. Statistik itu membantu kita melihat kemampuan proses atau kemampuan produk untuk memenuhi spesifikasi atau tuntutan dari suatu produk. Sehingga kita yakin bahwa produk kita itu secara statistik sudah mampu memenuhi tuntutan dari produk. Anda bisa bayangkan kalau misalkan ya kita membuat inkubator bayi, ya namun ternyata ya kita tidak mampu, inkubator bayi tersebut tidak mampu menjaga suhu sesuai range yang dibutuhkan oleh bayi. Akibatnya bayi tersebut akan menjadi bermasalah. Itulah fungsi statistik. Jadi statistik itu memiliki dua fungsi. Satu, mengontrol kestabilan. Kemudian kedua adalah memeriksa kemampuan produk maupun proses. Secara intinya, statistik itu memiliki dua fungsi ini, yaitu mengontrol kestabilan dan memeriksa kemampuan produk maupun proses. Nanti kita akan bicara lebih detail mengenai kedua hal ini, kestabilan dan kemampuan. Jadi ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan kita melakukan proses produksi, kemudian kita ukur, akan terjadilah variasi. Artinya produk kita outputnya bervariasi. Kemudian variasi tersebut kita bisa perhatikan apakah variasi tersebut stabil, artinya sekarang produksi variasinya seperti ini, kemudian besok produksi variasinya seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan bahwa variasinya stabil. Target kita awal adalah memastikan bahwa proses produksi kita stabil, sehingga kita bisa prediksi variasi dari suatu proses. Kemudian ada lagi jenis variasi yang lain, yaitu variasi yang tidak stabil. Variasi yang tidak stabil, output variasinya tidak sama. Kadang variasinya seperti ini, kemudian dia berubah variasinya menjadi seperti ini, menjadi tinggi misalkan. Ya, kemudian berubah lagi variasi jadi melebar di kiri, kemudian berubah lagi melebar di kanan, dan seterusnya. Variasi yang tidak stabil itu seringkali dikatakan tidak terkendali
atau dikatakan proses produksinya belum terkendali. Kenapa? Karena outputnya itu pindah-pindah, outputnya itu tidak stabil. Sehingga kita tidak bisa memprediksi kira-kira ke depan itu variasinya akan ada di mana. Nah, inilah yang dinyatakan proses belum terkendali. Di dalam statistik, kita harus pertama kali memastikan prosesnya stabil dulu, sehingga kita bisa prediksi. Setelah prosesnya stabil, kemudian kita coba bandingkan variasi proses tersebut dengan spesifikasi. Nanti kita akan menemukan beberapa kondisi perbandingan antara variasi versus spesifikasi. Ada yang namanya variasi prosesnya stabil dan mampu. Artinya variasi yang ada dalam proses produksi itu berada di dalam spesifikasi. Ada proses yang stabil tapi tidak mampu. Artinya variasinya itu besar, sedangkan spesifikasinya lebih kecil daripada variasi. Sehingga terjadi beberapa defect, beberapa reject. Area yang diarsir hitam ini adalah area-area yang reject. Ini area-area yang reject karena dia keluar dari spesifikasi. Ada juga kondisi di mana variasi sebenarnya mampu. Artinya variasinya relatif kecil, tapi posisinya bergeser. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, variasinya sudah relatif kecil dibanding dengan spesifikasi. Namun karena variasinya bergeser di kiri, sehingga terjadilah defect di area sini, di area spesifikasi bawah. Nah, proses ini sebenarnya mampu, tapi terjadi shifting, sehingga jadinya tidak mampu. Nah, di dalam statistik, kita itu targetnya adalah membuat proses produksi kita stabil dan mampu. Nah, inilah target yang kita harapkan, stabil dan mampu. Ketika kita sudah berhasil mencapai kondisi ini, maka kita akan aman ketika kita menjalankan proses produksi. Jadi kalau kita bicara statistik, cycle process control, intinya hanya ada dua yang kita perlu perhatikan, yaitu kestabilan dan kemampuan. Proses harus stabil, setelah stabil dibandingkan dengan spesifikasi, dan juga harus mampu. Jadi targetnya adalah stabil dan mampu. Kita coba bedah sekarang ini tentang ketidakstabilan. Nanti baru selanjutnya kita bicara tentang ketidakmampuan. Tadi diilustrasikan ada proses, kita ukur, kemudian muncul variasi. Kita juga paham variasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu variasi yang stabil dan variasi yang tidak stabil. Kalau tidak stabil, outputnya berubah-berubah. Penyebab ketidakstabilan adalah faktor pencetus yang menyebabkan dia tidak stabil. Perusahaan belum mampu mengendalikan faktor pencetus, sehingga prosesnya menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, ketika proses produksi kita tidak stabil, kita harus mengendalikan faktor pencetusnya. Faktor pencetus tersebut tidak muncul, proses pun kemudian menjadi stabil. Jadi pertama kali dalam melakukan statistik, kita mengharapkan pola variasi yang stabil. Demikian juga dengan bisnis. Kita mengharapkan rupiah stabil. Namun tentunya tidak stabil di satu titik, tapi stabil di dalam range yang kita masih bisa terima. Misalkan rupiah berada dalam range 14.500 sampai dengan 15.000. Grafik denyut jantung sesuai grafik denyut jantung normal, 60 sampai 100 BPM. Output produksi kita berada dalam range kestabilan 99,9 sampai dengan 100,1 mm. Jadi sekali lagi, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah bagaimana proses produksi kita itu stabil, sehingga kita bisa memprediksi output dari suatu proses produksi. Lalu apa sih yang menjadi ciri-ciri ketidakstabilan proses? Jadi kalau kita bicara tentang ketidakstabilan, ya kita kembali lagi bicara tentang tren. Kalau bicara ketidakstabilan, kita tidak perlu spesifikasi, tapi kita melihat tren dari suatu data. Apakah rupiah trennya stabil dari waktu ke waktu,
Apakah proses produksi kita stabil dari waktu ke waktu? Jadi bicara kestabilan itu adalah bicara tentang tren, tentang grafik tren. Dari grafik tersebut kita bisa lihat kapan si proses tidak stabil. Berikut ini adalah ciri-ciri ketidakstabilan yang terjadi di proses. Ciri pertama adalah ada titik yang keluar dari kontrol limit. Jadi nanti di dalam statistik kita akan belajar tentang kontrol limit. Biasanya prosesnya di sini, kemudian ada titik yang keluar dari kontrol limit. Nah, ini menyatakan proses yang tidak stabil. Kemudian ada lagi ciri-ciri lain. 6 titik berurutan naik atau turun. Nah, ini juga menunjukkan ketidakstabilan. Artinya ada faktor pencetus yang mengakibatkan titik ini atau outputnya itu trennya naik terus. Ini juga merupakan salah satu ciri dari ketidakstabilan. Lalu apalagi ciri-ciri ketidakstabilan yang lain? 7 titik berurutan berada di dalam salah satu sisi. Bisa di sisi atas atau di sisi bawah. Ini juga merupakan ciri-ciri ketidakstabilan. Ada faktor pencetus yang mengakibatkan output dari suatu proses itu mengumpul di satu titik ya, dan itu terjadi berurutan sampai 7 kali misalkan gitu. Lalu apalagi ciri-ciri ketidakstabilan? Nah, ini artinya titiknya ini itu terlalu dekat ke kontrol limit ya, di mana seharusnya sebarannya adalah banyaknya di tengah. Nah, hanya sedikit saja yang mendekati kontrol limit. Tapi di sini terjadi hal yang berbeda. Ada titik yang justru lebih banyak berada mendekati kontrol limit. Nah, ini adalah ciri-ciri ketidakstabilan yang lain. Nanti kita akan belajar lebih detail kenapa itu terjadi. Kemudian ada 15 poin berurutan berada dalam satu standar deviasi dalam center limit ya. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini, kok ini titiknya dekat-dekat sama center ya? Ya terlalu dekat. Ini juga merupakan ciri-ciri ketidakstabilan. Bicara ketidakstabilan itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau yang negatif, kemudian kita koreksi sehingga dia menjadi stabil di posisi yang kita inginkan. Kalau ketidakstabilan yang positif, ya misalkan ya, setelah kita melakukan improvement, variasinya mengecil. Nah, itu yang dinyatakan ketidakstabilan yang positif. Gambar seperti ini menceritakan ketidakstabilan yang positif. Jadi, variasinya mengecil. Ketidakstabilan yang positif tetap harus kita identifikasi. Kemudian kita jadikan standar. Sehingga ke depannya variasi proses produksi kita menjadi lebih kecil, lebih baik. Jadi ketidakstabilan positif pun harus kita identifikasi, kemudian kita jadikan standar, kita jadikan permanen. Ini contoh ketidakstabilan yang lain. 2 dari 3 titik lebih besar dari 2 standar deviasi. 4 dari 5 titik lebih besar dari 1 standar deviasi. Atau terbentuk pola. Misalkan kalau siang adanya di atas terus. Nah, ini menunjukkan ada faktor pencetus yang mengakibatkan data kita kalau siang adanya di atas, tapi kalau pagi adanya di bawah. Ini juga merupakan ciri-ciri ketidakstabilan atau terjadi switching data. Ya, tadinya di sini kemudian bergerak ke arah sini. Ini juga merupakan ciri-ciri ketidakstabilan. Bagi orang yang biasa dengan statistik, ya itu kita tidak lagi terpaku dengan teori ini. Ya, kita biasanya melihat ketidaknormalan dari grafik. Jadi buat teman-teman ya tidak perlu menghafal, tapi kita mencoba mengamati grafik apakah terjadi tren yang tidak normal ya, sehingga kita perlu menginvestigasi apa faktor pencetus yang mengakibatkan tren tersebut menjadi tidak normal. Beberapa literatur statistik itu sedikit berbeda dalam menetapkan ciri-ciri ketidakstabilan. Ya, namun seperti yang tadi saya sampaikan, ya tidak perlu dihafal. Yang penting kita bisa melihat grafik dan kita melihat tren ketidakstabilan. Kadang-kadang kita tidak perlu menunggu sampai 7 titik naik ya, atau misalkan 7 titik berada di satu sisi. Ketika kita sudah melihat kok ini trennya terjadi terus, itu pun kita sudah bisa mengambil keputusan dan mengambil tindakan sebelum terjadi 7 titik berurutan naik atau 7 titik berurutan ada di satu sisi. Jadi sekali lagi jangan terpaku dengan rumusan
menghafal, menunggu sampai terjadi kondisi sesuai dengan rumusan ketidakstabilan. Intinya adalah kita harus bisa melihat ketika terjadi ketidaknormalan dalam tren suatu data. Suatu proses menjadi tidak stabil yaitu akibat ada faktor pencetus. Jadi ada faktor pencetus yang mengakibatkan pola variasinya menjadi berubah. Nah, dalam istilah statistik, faktor pencetus itu disebut dengan istilah special cause. Namun saya pada saat mengajarkan statistik itu jarang sekali menggunakan istilah special cause. Saya lebih sering menggunakan istilah faktor pencetus karena itu lebih mudah difahami. Ada faktor pencetus yang mengakibatkan variasi kita menjadi tidak stabil. Kita coba lihat contohnya. Misalkan, kalau kita sehat, denyut jantung, tekanan darah, suhu akan menunjukkan kestabilan. Ya, kemudian ada faktor pencetus berupa virus yang masuk. Nah, ketika ada virus, kemudian suhu badan kita menjadi tidak stabil. Suhu badan kita menjadi naik. Nah, berarti terjadi ketidakstabilan. Jadi ketidakstabilan suhu tubuh yang naik itu terjadi akibat faktor pencetus virus. Nah, inilah yang harus kita kendalikan. Kita harus mengendalikan faktor pencetus sehingga proses menjadi stabil. Apalagi contohnya yang lain. Misalkan radiator mobil rusak. Nah, ketika radiator mobil rusak, maka suhu di dalam kendaraan itu menjadi naik. Suhu di kendaraan naik itu terjadi akibat faktor pencetus. Sehingga kita perlu menganalisa faktor pencetusnya, kemudian mengendalikan faktor pencetus tersebut. Ketika radiator tersebut sudah diperbaiki, maka suhunya akan kembali menjadi normal. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor pencetus. Dalam penerapan statistik, kita itu nanti akan fokus untuk melihat tren. Jadi ketika terjadi tren, perubahan tren, nah baru kemudian kita lihat apa faktor pencetus yang mengakibatkan trennya berubah. Misalkan seperti ini ya. Tadinya trennya di sini, kemudian karena disetting tidak pas, maka trennya berubah. Kemudian pahatnya aus, variasi jadi membesar. Mesinnya trouble, variasinya pindah. Nah, 3 faktor inilah yang menjadi faktor pencetus. Nah, kalau kita ingin proses kita stabil, kita harus mengendalikan faktor pencetus tersebut. Misalnya, setting tidak pas, kita memiliki standar setting. Keausan pahat, sebelum pahat aus, kita ganti. Mesin trouble, kita punya preventive maintenance. Ketika kita sudah mengendalikan faktor pencetus ini, maka proses produksi kita akan menghasilkan output yang stabil. Jadi bagaimana cara kita membuat proses menjadi stabil? Ya, kuncinya adalah mengendalikan faktor pencetus. Ketika faktor pencetus tersebut sudah kita kendalikan, maka prosesnya menjadi stabil. Ya, seperti tadi, faktor pencetusnya virus. Ya, berarti kita harus mengendalikan jangan sampai kita terkena virus. Misalnya menggunakan masker, menjaga jarak dari yang sakit, sehingga virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ketika virus tidak masuk, maka tren suhu, tren tekanan darah, tren denyut jantung itu akan tetap berada dalam kondisi stabil. Kemudian faktor pencetus radiator rusak. Ya, kita melakukan pengendalian. Ya, kita memelihara radiator. Kita melakukan pengecekan radiator. Ketika biasanya kita tidak perlu mengisi air radiator, kemudian setiap hari kita mengisi air radiator, nah itulah sudah menunjukkan bahwa radiatornya rusak. Sehingga kita harus melakukan pengendalian supaya tidak terjadi kerusakan di radiator. Kita mengendalikan faktor pencetus sehingga suhu kendaraan menjadi stabil. Terkait dengan hal contoh ketiga, manusia setting tidak pas, ya berarti kita melakukan standarisasi setting. Kita menetapkan kompetensi manusia, sehingga manusia melakukan setting itu sudah memiliki kompetensi yang memadai. Kita memiliki jadwal atau
standar frekuensi penggantian pahat. Setiap 20 kali proses pahat diganti atau pahat diasah, sehingga tidak menunggu pahat aus ya baru diganti. Nah, ketika proses produksi pahatnya bagus terus, maka dia akan menjadi stabil outputnya. Mesin trouble kita kendalikan dengan perawatan mesin. Nah, ketika kita bisa mengendalikan ketiga faktor pencetus ini, maka output variasinya akan menjadi stabil. Nah, itulah yang dilakukan di statistik. Jadi, pertama kali kita harus memastikan proses produksi kita stabil. Lalu bagaimana kita menjaga proses untuk selalu berada dalam range kestabilan yang diharapkan? Nah, kita harus mengendalikan faktor pencetusnya. Faktor pencetus itu bisa berasal dari 4M1E. Teman-teman tentunya sudah familiar dengan diagram tulang ikan. Jadi, faktor pencetusnya misalkan ya, manusia yang bekerja tidak stabil karena diganti, orangnya tidak kompeten. Oleh karena itu kita harus mengendalikan supaya manusia yang bekerja itu kompeten dan manusianya stabil. Ketika manusia stabil, maka outputnya juga akan stabil. Kemudian metode. Ya, ketika kita tidak punya standarisasi metode, si A bekerja dengan metode A, si B bekerja dengan metode B, si C bekerja dengan metode C. Maka output dari suatu proses produksi akan berbeda-beda. Makanya kita harus mengendalikan, kita harus memiliki standar operation prosedur sehingga siapapun orangnya akan bekerja dengan metode yang sama. Inilah pengendalian faktor pencetus dari sisi metode. Apalagi yang harus dikendalikan? Mesin. Mesinnya bermasalah, presurnya turun. Dengan adanya preventive maintenance, maka kasus pressure turun, mesin trouble itu tidak akan terjadi sehingga output akan menjadi stabil. Material tidak normal. Kita kendalikan materialnya, kita kendalikan suppliernya sehingga supplier mampu mengirim produk yang stabil, mengirim material yang stabil. Kemudian apalagi lingkungan. Ya misalkan untuk beberapa area painting misalkan, itu membutuhkan lingkungan yang tidak berdebu. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan dari lingkungan. Ketika lingkungannya berdebu, rejectnya jadi naik dan seterusnya. Jadi kita harus mengendalikan faktor pencetus. Faktor pencetus itu ada di dalam 4M1E. Nah, ketika Anda belajar FMEA, Failure Mode Effect Analysis, faktor pencetus itu adalah penyebab defect. Jadi Anda bisa melihat korelasi antara statistik dengan Failure Mode Effect Analysis. Ketika Anda sudah berhasil mengendalikan penyebab defect, mengontrol penyebab defect, maka prosesnya itu akan menjadi stabil. Nah, di FMEA, kolom potensial cause atau potensial penyebab itu adalah faktor pencetus yang harus dikendalikan. Jadi intinya sederhana. Kalau Anda ingin proses produksi Anda stabil, ya kendalikan faktor pencetus. Dan faktor pencetus tersebut bisa berada di 4M1E. Itu kira-kira tentang kestabilan proses. Nah, ini ada contoh kasus untuk memudahkan kita dalam memahami. Itu kasusnya adalah membuat teh manis tradisional. Ya, kita sebut teh manis tradisional. Jadi ada bahan, teh celup, gula pasir, air, kemudian ada peralatan, gelas takar, sendok kecil, alat tes kadar kemanisan. Ya, kita kemudian melakukan produksi. Nah, kemudian kita pertama-tama perlu juga mempelajari faktor apa yang menyebabkan si teh manis itu variasinya berpotensi tidak stabil, atau faktor apa yang bisa menyebabkan variasi dari teh manis itu menjadi besar atau kecil. Ya, sebagai contoh, ya di sini saya coba gambarkan secara 4M1E. Misalkan gini, variasi daripada gula. Ya, ketika kita menyendok gula kadang banyak kadang sedikit, itu akan mengakibatkan output dari teh manis kita akan bervariasi. Oleh karena itu, variasi gula adalah sumber penyebab variasi dari teh manis. Kemudian variasi air, variasi teh. Nah, variasi-variasi inilah
yang menyebabkan output dari teh manis menjadi bervariasi. Ada juga variasi orang. Ada yang mengaduknya itu lama sampai semua gula terlarut, ada juga yang mengaduknya tidak lama sehingga tidak semua gula terlarut. Nah, variasi orang ini merupakan penyebab variasi dari teh manis. Kemudian variasi metode pengadukan. Ini juga merupakan sumber variasi yang menyebabkan teh manis bervariasi. Kemudian ada apa lagi? Variasi lingkungan, variasi alat. Ya, namun dalam hal ini, karena ini dikerjakan manual, makanya variasi alat ini saya coret karena tidak mempengaruhi variasi output. Variasi lingkungan dicoret karena tidak mempengaruhi variasi output dalam hal kemanisan daripada teh. Jadi kalau kita belajar tentang 4M1E, tidak semua faktor harus ada. Kalau memang tidak berkorelasi, ya tidak perlu dimasukkan ke dalam 4M1E. Nah, sumber variasi ini mengakibatkan variasi produk. Dalam hal ini variasi teh manis. Ya, kemudian teh manis kita memiliki kadar kemanisan dari 8,7% sampai 11,3%. Variasi pada umumnya digambarkan dengan grafik Bell seperti ini. Artinya datanya ada banyak di tengah, datanya ada banyak di sekitar 10%, sedikit di angka 8,7% dan sedikit di angka 11,3%. Sama seperti tinggi manusia. Tinggi orang Indonesia itu akan banyak di angka 160 dan 170. Ya, tapi ada juga yang 180 namun tidak banyak. Ada juga yang 150 namun tidak banyak. Nah, itu kenapa ya kita menggambarkan variasi itu dalam bentuk bell curve seperti ini. Ya, kalau tadi kita bicara kestabilan itu tidak ada hubungannya dengan spesifikasi. Jadi kita melihat tren dari suatu produk. Bisa saja dia stabil jelek, stabil bagus. Selama trennya sama, itu disebut stabil. Tadi kita belajar kestabilan, sekarang kita belajar validasi. Kalau sudah bicara validasi, berarti kita membandingkan ya variasi proses terhadap spesifikasi. Jadi seperti tadi disebutkan, step pertama ketika proses kita tidak stabil, kita buat prosesnya menjadi stabil dulu. Ya, jadi langkah pertama dari tidak stabil dibuat menjadi stabil. Setelah stabil, kita bisa prediksi, baru kita lakukan step berikutnya. Kita memastikan proses produksinya tersebut mampu. Jadi tadi kita bicara kestabilan, kemudian kita bicara kemampuan. Nah, bicara kemampuan proses itu adalah membandingkan variasi terhadap spesifikasi. Kalau variasi kita gambarkan dalam bentuk bell curve, kemudian spesifikasi kita gambarkan dalam bentuk garis. Nah, di proses ini kita bisa lihat bahwa prosesnya stabil tapi tidak mampu. Kemudian di proses ini menyatakan stabil dan mampu. Inilah target dari proses produksi. Stabil dan mampu. Baru setelah itu kita menjalankan produksi massal. Dengan cara ini kita akan yakin bahwa proses produksi kita sudah bisa menghasilkan output yang baik secara konsisten. Jadi kalau kita bicara ya, dulu itu seringkali kita menggunakan konsep kirim sampel deh. Ya baru sampelnya kita cek udah oke, boleh bisnis. Nah, sekarang ini perkembangan zaman, perusahaan itu akan bertanya, proses Anda sudah stabil atau belum? Proses Anda sudah mampu atau belum? Sehingga evolusi mutu bergerak dari approval sampel ke approval proses produksi. Dan ini sudah menjadi suatu keharusan di dalam sistem manajemen mutu otomotif. Jadi perusahaan itu tidak dituntut hanya sampelnya bagus, tapi proses produksinya harus stabil dan mampu. Ya, sehingga customer itu aman. Ketika proses produksi supplier tidak stabil, ya customernya akan tidak aman karena dia tidak bisa yakin bahwa sekarang kirim bagus, besok bisa bagus lagi. Oleh karena itulah, makanya dituntut perusahaan menerapkan statistical process control untuk mengecek kestabilan dan kemampuan proses.
Ketika kita belajar statistik, seringkali kita belajar tentang rumus. Bagaimana rumus CPK atau PPK. Sebagai contoh adalah rumus mengenai CPK PPK. Rumusnya adalah upper spec limit dikurang X barbar atau X barbar dikurang lower spec limit. Kemudian kita ambil yang minimum dari angka tersebut, kemudian dibagi dengan 3 sigma. Kadang-kadang kita belajar rumus, tapi kita tidak memahami konsepnya. Oleh karena itulah saya lebih memfokuskan untuk kita belajar lebih ke arah konsep, tidak menghafal rumus. Kita coba lihat bagaimana cara kita belajar dengan menggunakan konsep. Mempelajari kemampuan proses, kita mengetahui ada yang namanya variasi dari proses produksi. Misalnya, variasi proses produksi 9,2 sampai 11,8. Kemudian kita gambarkan dalam bentuk kurva Bell. Setelah itu, kita memiliki spesifikasi produk 10 plus minus 1 yang kita gambarkan dalam bentuk garis. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat perbandingan antara variasi proses versus spesifikasi. Kemudian kita akan melihat berapa posisi variasi terhadap spesifikasi bawah, yaitu 1,5. Kemudian kita akan melihat posisi variasi terhadap spesifikasi atas, yaitu 0,5. Kemudian kita akan membandingkan dengan setengah lebar variasi. Dari situ kemudian kita lihat konsep secara rumusnya, yaitu minimum dari posisi variasi terhadap spesifikasi atas atau bawah dibagi setengah lebar variasi. Sehingga kita dapat perhitungan, kita ingin mengambil 1,5 atau 0,5, diambil yang terkecil, kemudian dibagi dengan 1,3, sehingga kita bisa mendapatkan nilai CPK atau PPK 0,38. Inilah bicara tentang belajar konsep. Sekarang kita akan coba masuk lebih detail mengenai validasi kemampuan proses atau produk. Sebagai contoh, kita ingin memproduksi teh manis. Kita lakukan produksi teh manis 100 gelas, kemudian kita mengukur variasi kadar kemanisan. Dan didapat kadar kemanisannya adalah 8,7 sampai 11,3%. Variasi dari proses kita gambarkan dalam bentuk kurva Bell. Satu kamar adalah bicara proses produksi, kemudian kamar yang lain bicara tuntutan spesifikasi produk. Tuntutan spesifikasi produk kita dapatkan dari hasil riset. Ternyata kadar kemanisan yang disukai oleh orang Indonesia adalah 9 sampai dengan 11%. Spesifikasi ini kemudian kita gambarkan dalam bentuk garis. Spesifikasi bawah 9%, spesifikasi atas 11%. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah variasi proses produksi kita mampu memenuhi tuntutan produk? Itulah tujuan dari validasi kemampuan produk atau proses. Membandingkan variasi proses dengan tuntutan spesifikasi produk. Tadi kita bicara kamar 1 tentang proses produksi dengan variasi 8,7 sampai 11,3%. Kemudian kita bicara kamar kedua tentang spesifikasi produk. Kemudian kita bandingkan sehingga bisa dilihat apakah variasi proses berada di dalam spesifikasi atau ada yang keluar dari spesifikasi. Melihat gambar ini, kita melihat ada sedikit variasi dari produk yang keluar dari spesifikasi. Ada di spesifikasi bawah maupun ada di spesifikasi atas. Kesimpulannya adalah proses masih belum mampu karena variasi proses melebihi tuntutan spesifikasi produk. Lalu bagaimana kita berbicara tentang kemampuan tersebut secara angka? Ada yang disebut dengan indeks capability CP atau PP. CP atau PP adalah membandingkan lebar variasi dengan lebar spesifikasi, sehingga kita mendapatkan rumusnya adalah lebar spesifikasi dibanding dengan lebar
variasi. Secara ilmu statistik, rumusnya adalah upper spec limit dikurang lower spec limit dibagi dengan 6 sigma. Namun seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita fokus untuk belajar konsep. Oleh karena itu, rumusnya adalah rumus konsep, lebar spesifikasi dibagi dengan lebar variasi. Dari sini kita bisa lihat bahwa lebar spesifikasi adalah 2%, sedangkan lebar variasinya 2,6%. Kita bisa lihat bahwa variasi lebih lebar dibanding spesifikasi. Oleh karena itulah kita mendapatkan nilai CP atau PP 0,77. Ketika CP atau PP yang kita dapat di bawah 1, itu artinya ada sebagian produk yang keluar dari spesifikasi. Seperti ilustrasi yang ada di gambar ini. Ada sebagian kecil yang keluar spesifikasi di atas, di daerah atas, ada yang keluar spesifikasi di daerah spesifikasi bawah. Jadi dalam artian proses ini belum mampu karena variasi proses lebih besar daripada spesifikasi. Kemudian kita coba bandingkan, ya, ada kadar kemanisan untuk orang Indonesia 9-11%. Kemudian dengan proses produksi yang sama kita jual produk tersebut ke orang Eropa, di mana orang Eropa menyukai teh manis yang tidak terlalu manis dengan spesifikasi 7,5-9,5%. Sekarang kita coba lihat gambarnya seperti ini. Jika kita melihat gambar seperti ini, berarti ada lebih dari 50% keluar dari spesifikasi atas. Dalam artian reject produknya adalah 50%. Jika kita lihat, karena CP itu hanya membandingkan spesifikasi versus variasi, maka nilai CP-nya adalah sama, 0,77. Kesimpulannya apa? CP atau PP itu hanya membandingkan spesifikasi versus variasi tanpa melihat posisi dari variasi terhadap spesifikasi. Yuk kita lihat lebih detail mengenai indeks lainnya, yaitu CPK atau PPK. Secara rumus statistik tadi sudah disebutkan mengenai rumus statistik CPK PPK. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita fokus untuk belajar konsep. Variasi proses 9,2 sampai 11,8 kita gambarkan dalam bentuk kurva Bell. Kemudian spesifikasi produk 10 plus minus 1 kita gambarkan dalam kurva garis. Kemudian kita bisa hitung berapa posisi variasi terhadap spek bawah dan berapa posisi variasi terhadap spek atas. Karena kita punya dua angka, kita pilih yang terkecil. Jadi dalam hal ini kita akan pilih yang 0,5. Kemudian dibagi dengan setengah lebar variasi. Kenapa setengah lebar variasi? Karena di daerah spesifikasi kita bagi menjadi 2. Oleh karena itu di daerah variasi pun kita bagi menjadi 2. Jadi untuk kasus ini CPK atau PPK-nya kita mengambil dari dua angka 1,5 atau 0,5 diambil yang terkecil. Berarti kita ambil 0,5. Kemudian kita bagi dengan setengah lebar variasi yaitu 1,3 menjadi 0,38. Kita bisa lihat bahwa CP-nya masih sama 0,77. Namun karena variasinya sudah berbeda lokasinya, maka defeknya menjadi lebih besar. Oleh karena itu CPK dan PPK-nya pun menjadi 0,38. Jadi CPK atau PPK itu melihat posisi variasi terhadap spesifikasi atas atau spesifikasi bawah. Sekarang kita coba bandingkan produk yang dijual ke Indonesia versus yang dijual ke Eropa. Produk yang dijual ke Indonesia CP-nya adalah 0,77. Karena posisi variasi persis di tengah spesifikasi, maka CPK-nya adalah 0,77. Sedangkan produk yang dijual di Eropa
walaupun CP-nya sama 0,77, tapi karena variasinya bergeser tinggal lebih dari 50% keluar kontrol limit, maka CPK atau PPK-nya menjadi berbeda. Kita memiliki dua angka, minus 0,5 atau 2, kita ambil yang terkecil yaitu minus 0,5, sehingga kita dapat CPK atau PPK-nya adalah 0,38. Definisi minus ini menandakan bahwa lebih dari 50% produk keluar spesifikasi. Jadi dari ilustrasi dua jenis produksi, satu ke Indonesia dan ke Eropa, kedua jenis produksi ini memiliki nilai CP yang sama, tapi memiliki nilai CPK dan PPK yang berbeda karena posisi variasinya tidak sama. Lalu bagaimana solusinya untuk memperbaiki proses produksi teh manis untuk konsumsi Indonesia? Kalau kita lihat hanya sedikit yang keluar spesifikasi di atas maupun di bawah, sehingga kita mendapatkan nilai CPK atau PPK 0,77. Permasalahan di sini dari ilustrasi gambar bisa diketahui bahwa variasi kadar kemanisan masih terlalu besar, sehingga kita improve, perkecil sumber penyebab variasi. Jadi teh manis tersebut memiliki variasi yang besar karena sumber variasinya besar. Dalam hal ini adalah variasi jumlah gula yang masuk ke dalam teh manis. Kita mencoba memperbaiki proses dengan memperkecil variasi jumlah gula yang masuk ke dalam teh manis. Misalnya dengan cara ditimbang. Dengan variasi yang lebih kecil, maka outputnya pun variasinya akan menjadi lebih kecil. Inilah solusi untuk produksi teh manis untuk konsumsi Indonesia. Variasinya harus kita kecilkan dengan cara memperkecil variasi dari sumbernya, yaitu gulanya. Kemudian bagaimana dengan produksi teh manis untuk konsumsi Eropa? Ya, kita lihat bahwa defeknya besar, lebih dari 50%. Namun CP-nya adalah 0,77. Berarti terdapat dua masalah di dalam proses ini. Satu, posisi variasinya yang terlalu ke atas dan juga variasi prosesnya yang terlalu besar. Kalau kita lihat CPK-PPK-nya adalah minus. Jadi kita lihat dari gambaran seperti ini, ternyata tuntutan orang Eropa adalah teh manis yang kadar kemanisannya kurang. Nah, sehingga kita perlu memiliki resep baru khusus untuk orang Eropa dengan jumlah gula yang lebih sedikit. Diharapkan dengan kita mengatur jumlah gula yang lebih sedikit, maka posisi variasi akan bergeser lebih ke arah kiri sehingga mendekati spesifikasi. Kemudian langkah kedua, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita lihat bahwa CP-nya masih 0,77. Oleh karena itu, kita pun perlu memperkecil variasi dari teh manis. Sama seperti kasus sebelumnya di produksi Indonesia, maka kita harus memperkecil jumlah gulanya, memperkecil variasi sumber, yaitu variasi jumlah gula, sehingga variasi teh manisnya menjadi lebih kecil. Demikian ilustrasi mengenai perhitungan CPK-PPK secara konsep, termaksud solusi untuk memperbaiki proses sehingga bisa masuk ke dalam range spesifikasi yang kita harapkan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan informasi secara lebih mudah mengenai statistik sehingga kita bisa mengimprove proses kita. Jadi kesimpulannya apa? Biasanya statistical process control itu digunakan pada saat kita ingin memvalidasi proses kita, proses produksi. Jadi ketika kita melakukan trial produksi massal, ya kemudian kita bisa menghitung, ya kita bisa memvalidasinya dengan statistik. Ya kita bisa melakukan studi kemampuan jangka pendek dan jangka panjang. Dan jangan lupa, ya di dalam statistik ada dua hal yang harus kita lihat. Ya satu adalah kestabilannya, apakah proses stabil, kemudian bicara kemampuan. Kestabilan terkait dengan tren data, apakah tren datanya stabil, sedangkan kemampuan adalah membandingkan spesifikasi tuntutan produk terhadap variasi. Kemudian setelah
kita melakukan validasi, ternyata proses produksinya stabil dan mampu, kemudian kita mengendalikan proses produksi menggunakan data kontrol limit. Sekali lagi ya, mengontrol produksi menggunakan data kontrol limit, bukan spesifikasi, di mana kita menjaga proses produksi tersebut berada dalam kondisi stabil. Kemudian statistik itu akan memberikan sinyal ketika proses tidak stabil. Contohnya, ya, dokter mengamati tren kestabilan pasien. Ketika pasien koma, tidak bisa bicara, maka dokter mengamati tren kestabilan pasien. Dari grafik tersebut akan tergambarkan apakah pasien tersebut stabil atau tidak stabil, sehingga bisa dilakukan tindakan untuk mengatasi ketidakstabilan yang terjadi pada pasien. Kemudian kita juga punya mobil mengamati tren tidak stabilan atau kestabilan dari suhu. Ketika suhu tidak stabil, suhu naik, kemudian mobil itu memberikan sinyal ya terjadi ketidakstabilan di suhu. Demikian juga dengan produksi, kita mengamati tren kualitas. Kita mengamati grafiknya, outputnya, apakah proses stabil atau tidak stabil. Nah, grafik ini memberikan informasi kepada proses produksi, kepada quality, kepada engineering, ketika prosesnya menjadi tidak stabil. Namun sayangnya masih banyak orang yang tidak memahami fungsi dari grafik. Orang seringkali masih hanya fokus ketika masuk spek berarti tidak masalah. Padahal sebenarnya proses sudah mulai tidak stabil. Seharusnya ketika menunjukkan gejala ketidakstabilan, proses produksi harus segera dikoreksi sebelum nanti ketidakstabilan tersebut menjadi tambah besar yang ujungnya berakibat pada defect. Jadi jika Anda, teman-teman, sudah memiliki grafik di proses produksi, namun tidak pernah melihat atau membaca tren dari grafik, itu artinya Anda atau teman-teman belum melakukan pengendalian secara statistik. Padahal statistik itu memberikan sinyal ketika proses menjadi tidak stabil. Oleh karena itulah perlunya kita memahami konsep apa fungsinya tren, apa fungsinya grafik, apa fungsinya kontrol limit, ya, sehingga kita bisa mengoptimalkan proses produksi kita untuk menghindari terjadinya defect. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi ketika proses produksi sudah dikendalikan secara statistik, acuan kita bukan spesifikasi, tapi adalah titik kestabilan proses, atau acuan kita adalah kontrol limit. Ya, sekali lagi ya, acuannya bukan spesifikasi, tapi titik kestabilan proses. Di mana titik kestabilan proses tersebut berada di dalam spesifikasi. Ya, tadi kita bicara misalkan tuntutannya CPK-nya sudah 1.33. Nah, berarti garis kestabilan tersebut berada di dalam spesifikasi, dan kemudian kita mengendalikan proses produksi menggunakan garis kestabilan, bukan spesifikasi. Nah, tadi di awal dijelaskan ciri-ciri ketidakstabilan. Ya, ada titik keluar kontrol limit, ada 6 titik berurutan naik, 7 titik berurutan berada di satu sisi, 8 poin berurutan lebih dari 1 sigma, dan seterusnya. Inilah ciri-ciri ketidakstabilan. Namun kalau Anda sudah terbiasa dengan statistik, seperti yang tadi saya katakan, ketika kita melihat tren yang mulai berubah, kita tidak perlu nunggu sampai terlalu lama dan kita bisa langsung melakukan tindakan ya sebelum tren tersebut memburuk mengakibatkan produk keluar spesifikasi. Kesimpulannya apa? Apa sih manfaat dari statistik? Manfaat statistik kita bisa gunakan untuk melakukan validasi proses produksi dan validasi peralatan. Memastikan proses produksi, interaksi antara 4M1E, mesin, metode, material, manusia, dan lingkungan itu sudah menghasilkan output yang stabil dan mampu. Output yang stabil dan mampu. Sehingga kita bisa yakin bahwa proses produksi kita akan menghasilkan output yang selalu baik. Kemudian memastikan peralatan jig mold dies telah stabil dan mampu. Misalnya kita beli mesin, kita beli alat, kemudian kita coba trial. Nah, apakah saat trial
ya mesin yang kita beli, alat yang kita beli sudah menghasilkan output yang stabil dan mampu. Jika sudah stabil dan mampu, baru kemudian kita bisa membayar full terhadap supplier. Jadi beberapa perusahaan yang sudah maju, dia memasukkan unsur kestabilan dan kemampuan proses menjadi salah satu parameter di dalam kontrak, bahwa supplier harus menjamin prosesnya sudah stabil dan mampu sesuai spesifikasi mesin yang diberikan oleh vendor atau sesuai tuntutan yang sudah disepakati antara vendor dengan customer. Kemudian apalagi sih yang bisa didapat dari statistik? Ya tadi ya, awalnya adalah alat validasi proses produksi. Jadi memastikan outputnya sudah stabil dan mampu. Kemudian setelah jalan mass production, ya statistik ini adalah alat untuk menjaga kestabilan proses. Jadi kita memperhatikan grafiknya. Nah, ketika terjadi ketidakstabilan, grafik itu akan memberikan sinyal ketidakstabilan sehingga kita bisa melakukan koreksi sebelum ketidakstabilan tersebut menjadi tambah buruk dan mengakibatkan defect. Ya, sebagai contoh ya, ketidakstabilan tersebut mengakibatkan variasinya mulai membesar atau variasi mulai pindah. Nah, berarti kita harus segera melakukan action sebelum ya ketidakstabilannya membesar dan akhirnya menjadi defect. Jadi alat ini sangat baik untuk menjaga kestabilan proses. Tapi sebelum masuk ke sana, harus dipastikan prosesnya sudah stabil dan mampu. Kemudian untuk apa lagi? Nah, dalam pengalaman saya dalam melakukan improvement, yaitu agak susah kita melakukan improvement jika tidak menggunakan teknik statistik. Akhirnya kita coba-coba tapi tidak jelas. Nah, statistik ini bisa digunakan untuk alat improvement. Misalkan kita ingin menetapkan berapa sih spesifikasi parameter proses yang baik, ya bagaimana sih cara memperkecil variasi, bagaimana sih kita membandingkan performa antar material, performa antar mesin, antar peralatan, antar manusia. Nah, statistik itu membantu kita untuk melakukan improvement dan melakukan pengujian secara ilmiah, tidak berdasarkan proses trial error. Jadi statistik itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, ketika kita sudah menguasai statistik, kita bisa melakukan banyak hal. Ya, mulai dari memastikan proses produksi sudah stabil dan mampu, kemudian menjaga kestabilan proses produksi hingga melakukan improvement untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mudah-mudahan penjelasan tentang statistik ini bisa membantu teman-teman, meningkatkan motivasi teman-teman untuk belajar lebih detail tentang statistik sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan produksi kita, mengontrol produksi kita dengan menggunakan teknologi yang lebih advance, tidak sekedar hanya melakukan pengecekan output, tapi mengendalikan produksi secara statistik, statistical process control. Demikian dari saya mengenai statistik. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan, dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi kami atau meminta penjelasan lebih detail. Salam improvement. There is always room for improvement.